Selamat sore, sahabat kreatif. Nah, pada hari ini saya sedang menunggu anak yang lagi les ya. Nah, lihat cuaca di luar sana, sahabat kreatif, sedang hujan. Nah, walaupun demikian tidak membuat kita menjadi patah semangat ya untuk terus belajar. Nah, pada hari ini sahabat kreatif, kita akan bahas lagi ya tentang jenis-jenis esai. Nah, sahabat kreatif, mengapa kita mempelajari tentang jenis-jenis esai? Kita mempelajari tentang jenis-jenis esai supaya kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis esai. Dengan demikian memudahkan kita untuk membuat tulisan berjenis esai ya. Nah, sahabat kreatif, esai merupakan tulisan yang berisi pendapat seseorang tentang suatu hal ya. Bisa itu pendapat tentang suatu fenomena yang sedang yang sedang booming terjadi ya. Bisa juga suatu pendapat tentang tokoh-tokoh bersejarah ya. Sahabat kreatif, esai merupakan tulisan yang kita tulis menggunakan subjektif ya. Namun walaupun dia bentuknya subjektif, harus memiliki bukti-bukti supaya apa yang kita sampaikan memiliki keakuratan data dan dipercaya oleh si pembaca. Sahabat kreatif, esai mirip dengan teks editorial ya. Esai dan teks editorial sama-sama merupakan tulisan yang berisi pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal. Namun perbedaannya, kalau esai bisa ditulis oleh semua orang, sedangkan editorial ditulis oleh tim redaksi ya, yang terdapat pada surat kabar. Sahabat kreatif, jenis esai yang pertama yaitu esai deskriptif. Nah, apa itu esai deskriptif? Nah, esai deskriptif itu adalah jenis tulisan yang berisi pendapat pribadi seseorang tentang suatu hal. Di situ dia melukiskan subjek atau objek ya. Seseorang yang melukiskan objek atau objek yang dapat menarik perhatian. Nah, bisa saja seorang penulis membuat esai deskripsi tentang rumah, tentang suatu fenomena yang terjadi, kemudian tentang tempat-tempat rekreasi yang unik, dan sebagainya. Ya. Nah, sahabat kreatif, esai deskriptif itu merupakan esai yang kita tulis yang betul-betul peristiwa atau hal-hal yang akan kita tulis itu benar-benar menarik perhatian kita ya. Misalnya kita mau menulis tentang COVID-19. Nah, karena COVID-19 menarik perhatian kita, maka kita mau menulis tentang COVID-19. Misalnya pembelajaran daring pada saat COVID-19 menimbulkan banyak masalah terutama bagi siswa yang berada di daerah pedalaman. Misalnya ya, itu merupakan tulisan yang menurut kita sangat menarik. Oleh sebab itu kita tulis. Nah, kemudian sahabat kreatif, esai deskriptif juga bisa berupa pandangan kita tentang suatu fenomena yang terjadi ya. Misalnya suatu fenomena yang terjadi pada saat ini tentang sulitnya mencari lapangan pekerjaan di tengah terjadinya wabah COVID-19. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang mungkin menarik perhatian kita dan bisa kita tulis dalam bentuk deskripsi. Nah, yang kedua sahabat kreatif yaitu esai tajuk. Nah, esai tajuk ini sama juga dengan teks editorial. Kenapa? Karena itu terdapat pada surat kabar dan majalah ya. Nah, fungsinya untuk menggambarkan pandangan atau sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik ya, suatu topik atau isu ya dalam masyarakat. Nah, dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca ya. Nah, biasanya tajuk surat kabar ini ditulis oleh tim ya.
Nah, yang ketiga, sahabat kreatif, esai cukilan watak. Nah, namanya saja sudah cukilan watak. Berarti tulisan ini berisi pandangan seseorang ya, pandangan seseorang tentang kehidupan individual seseorang yang lain yang menurut dia seseorang itu adalah orang yang memiliki kekhasan khusus ya. Dia bentuknya biografi, namun yang diangkat dalam esai cukilan watak itu adalah dari kehidupan pribadi seseorang tersebut yang menarik perhatian bagi si penulis ya. Misalnya contohnya gini, kita ingin membuat esai cukilan watak tentang misalnya tokoh Alianyang. Nah, Alianyang adalah seorang pahlawan ya yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, kita ingin membuat tulisan mengenai nilai-nilai kepahlawanan yang terdapat pada tokoh Alianyang. Nah, itu berarti esai cukilan watak. Mengapa demikian? Karena kita mengisahkan tentang bagaimana watak si tokoh Alianyang itu ya. Dia memiliki sifat kepahlawanan yang seperti apa. Itu yang mau diuraikan dalam esai cukilan watak. Nah, selain itu sahabat kreatif, ada juga esai pribadi. Nah, kalau tadi esai cukilan watak itu mirip seperti biografi, namun dia hanya mengambil satu hal yang unik dari si tokoh yang akan dia kupas. Namun esai pribadi lebih kepada cukilan watak, tapi cukilan watak diri kita sendiri. Nah, kita menuliskan seperti autobiografi ya, bagaimana kita membuka tabir pandangan kita tentang diri kita sendiri. Nah, misalnya kita akan menjelaskan kepada saudara kita tentang pandangan kita tentang hidup ini. Nah, itu adalah esai pribadi ya, sahabat kreatif. Sahabat kreatif, esai yang lain lagi yaitu adalah esai reflektif. Nah, esai reflektif. Esai reflektif ini ditulis secara formal ya, dengan nada serius. Nah, dalam esai reflektif, namanya saja sudah reflektif. Reflektif itu kan artinya refleksi. Refleksi itu artinya merenungi ya. Di sini penulis mengungkapkan dengan dalam dan sungguh-sungguh perenungannya ya. Dan hati-hati ya, beberapa beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup. Misalnya dia ingin menulis esai tentang perenungannya tentang kematian, kemudian menulis esai tentang perenungannya tentang politik atau pendidikan dan hakikat manusia. Dan ini esai ini diperuntukkan kepada cendekia. Cendekiawan tuh maksudnya orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, itu adalah esai reflektif, sahabat kreatif. Nah, yang terakhir ada esai kritik. Nah, esai kritik itu seperti kritik sastra. Nah, tentunya dalam esai kritik atau kritik ini penulis memusatkan diri pada uraian misalnya tentang seni, ada karyanya ya. Esai kritik itu lebih kepada penilaian terhadap suatu karya, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater kesusastraan. Nah, esai kritik bisa ditulis ya, misalnya tentang seni tradisional, tentang pekerjaan seorang seniman pada masa lampau, kemudian tentang seni kontemporer. Nah, jadi esai ini, yang jenis esai kritik ini, dia lebih membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni ya. Jadi kritik yang menyangkut karya sastra ya. Jadi kritik yang ada karyanya ya, karyanya dalam bentuk sastra itu disebut kritik sastra. Masuk dalam esai kritik ya. Oke, sahabat kreatif, demikian ya materi kita pada hari ini tentang jenis-jenis esai. Nah, jadi sahabat kreatif, kita boleh pilih kita mau menulis esai apa. Apabila kita ingin menulis esai berjenis deskripsi, nah oleh sebab itu kita harus tahu ciri-ciri deskripsi adalah kita menggambarkan suatu fenomena, kita menggambarkan suatu tempat, kita menggambarkan suatu suasana atau benda, ya berarti kita harus menggunakan esai deskripsi. Kalau kita ingin memberikan atau menulis esai tajuk, berarti kita berada pada satu organisasi surat kabar ya, wartawan atau tim
redaktur. Kemudian kalau kita ingin menulis esai cukilan watak, berarti kita memperhatikan tokoh-tokoh siapa saja yang mau kita paparkan, dan kita ambil hal-hal yang unik dari tokoh tersebut, dan itu yang kita kupas dalam bentuk esai. Kemudian esai pribadi. Nah, esai pribadi ini intinya kita menyampaikan pandangan kita tentang tabir, ya. Tabir itu maksudnya tentang kehidupan kita, pandangan kita tentang suatu hal. Misalnya pandangan kita tentang kehidupan ini, ya. Pandangan kita tentang bagaimana seharusnya menjadi orang sukses. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi esai reflektif, intinya kita harus memperhatikan. Esai reflektif itu lebih kepada perenungan kita tentang hidup, perenungan kita tentang hal-hal yang berhubungan di sekitar kita, perenungan kita tentang politik yang terjadi pada saat ini, tentang pendidikan pada masa pandemi ini, tentang kematian. Nah, itu adalah esai reflektif, hasil perenungan kita. Kemudian yang terakhir tadi, sahabat kreatif, adalah esai kritik. Nah, ini harus berhubungan dengan karya. Ada karya di dalamnya, misalnya seni lukis. Ketika kita memandang satu seni lukis, lalu kita buatlah esai, tulisan. Tulisan tadi, tulisan esai kan pandangan kita terhadap suatu hal. Jika kita melihat seni pahat yang dibuat oleh seseorang, kita paparkan seperti apa seni pahat itu, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya. Nah, itu masuk ke esai kritik. Nah, sahabat kreatif, silakan pilih ya. Ingin menulis esai jenis apa? Silakan dipahami ya ciri-cirinya ya. Semangat ya, semua bisa menulis. Sampai jumpa, salam sehat.